Oh, stress. Oh my god, stress. Oh my god. Annyeonghaseyo Yorobun. Di sini saya ingin menjelaskan apa itu bela negara. Bela negara merupakan hak dan kewajiban bagi warga negara. Bela negara sendiri telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2. Apa sih pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 dan 2? Di pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi, sebagai warga negara, kita harus ikut serta dalam bela negara kita. Di pasal 30 ayat 1 yang berbunyi hak dan kewajiban warga negara adalah ikut serta bela negara. Jadi, setiap warga negara mempunyai hak dalam membela negara. Dan yang terakhir yaitu ada pasal 30 ayat 2 yang berbunyi bahwa peraturan tersebut telah diatur dalam undang-undang. Yang intinya, persoalan bela negara bukan adalah tugas hak dari polisi dan TNI saja, melainkan dari diri kita sendiri sebagai warga negara Indonesia. Baik, segitu aja dari saya. Bye-bye. Pada masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1949, ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia lebih bersifat fisik berupa ancaman dari luar, yaitu tentara sekutu dan Belanda. Selain mendapatkan ancaman dari luar, bangsa Indonesia pun menghadapi ancaman dari dalam, yaitu pemberontakan oleh bangsa sendiri, seperti contohnya Partai Komunis Indonesia atau PKI dan lainnya. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi ancaman dari luar dan dalam, maka bela negara oleh warga negara sangat diperlukan. Kemudian, untuk menyikapi masalah pertahanan dan upaya bela negara, MPR dalam perubahan UUD 1945 menetapkan tentang upaya bela negara dan pertahanan keamanan, yaitu dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Dan pasal 30 ayat 1 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan yang terakhir pasal 30 ayat 2, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dalam rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pada tahun 2002, pemerintah dan DPR menetapkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang Pertahanan Negara yang memuat aturan upaya bela negara, yang dimana dinyatakan tidak berlaku dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 dinyatakan bahwa upaya bela negara diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Nah, dari penjelasan tersebut, apakah teman-teman sudah mengerti betapa pentingnya bela negara? Karena setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap bela negara. Untuk itu, penanaman kesadaran bela negara sangat penting untuk mempertahankan negara dari ancaman dari dalam dan dari luar, ancaman militer maupun non-militer. Bentuk-bentuk usaha bela negara dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan tegas menetapkan tentang kewajiban warga negara dalam membela dan mempertahankan negara. 1. Pembelaan negara. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27 ayat 3 yang berbunyi setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
Setiap warga negara berhak, artinya setiap warga negara boleh ikut serta membela negara. Jika ia punya keinginan untuk membela negara, bukan hanya TNI yang memiliki hak, namun semua rakyat pun punya hak untuk ikut serta dalam pembelaan negara. Kata kewajiban mengandung arti bahwa setiap warga negara dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara. 2. Pertahanan dan keamanan. Pasal 30 ayat 1. Setiap tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Lalu pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan Polri sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Pasal 30 ayat 1 dan 2 tersebut mengandung makna, yaitu sebagai berikut. Keikutsertaan warga negara dalam upaya pertahanan keamanan merupakan hak dan kewajiban. Lalu pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan rakyat semesta. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, sedangkan dalam keamanan adalah Polri. Lalu yang terakhir, kedudukan rakyat dalam sistem pertahanan adalah sebagai kekuatan pendukung, yang dimana kekuatan utamanya adalah TNI dan juga Polri. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, Pasal 1 Ayat 1, pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Wujud upaya negara dalam keikutsertaan membela negara menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 diwujudkan dalam bentuk-bentuk berikut. 1. Pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional. 2. Keanggotaan rakyat terlatih secara wajib. 3. Keanggotaan angkatan bersenjata secara sukarela atau secara wajib. 4. Keanggotaan cadangan Tentara Nasional Indonesia atau TNI secara sukarela atau secara wajib. 5. Keanggotaan perlindungan masyarakat secara sukarela. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 ditegaskan bahwa upaya warga negara dalam keikutsertaan membela negara diwujudkan dalam bentuk antara lain sebagai berikut. 1. Pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan memupuk jiwa dan semangat patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Melalui pendidikan kewarganegaraan, setiap warga negara mampu memahami, menganalisis, dan menjawab masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten. 2. Ada pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Pelatihan dasar kemiliteran bertujuan untuk bersikap dan berjiwa patriotisme. Contohnya adalah resimen mahasiswa atau menwa, pramuka, patroli keamanan sekolah atau PKS, palang merah remaja atau PMR, pasukan pengibar bendera atau paskibra, dan organisasi siswa atau masyarakat lainnya. 3. Pengabdian wajib sebagai prajurit TNI secara sukarela. 3. Pengabdian sebagai prajurit TNI secara sukarela atau wajib. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 Ayat 2 dinyatakan bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semata oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 4. Pengabdian sesuai dengan profesi. Usaha dalam bela negara bisa saja dilakukan oleh siapapun, artinya profesi apapun bisa ikut serta dalam usaha bela negara. Contohnya, kamu seorang pelajar. Pengabdian yang dapat dilakukan oleh pelajar tersebut adalah berprestasi baik di sekolah maupun di dalam masyarakat. Upaya bela negara dan pertahanan keamanan negara ditunjukkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. C. Peran serta dalam usaha bela negara.
Upaya pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban kita semua sebagai warga negara. Selama lebih dari 60 tahun Indonesia merdeka, telah banyak contoh pembelaan negara yang telah dilakukan oleh segenap komponen bangsa Indonesia. Peran warga negara dalam pembelaan negara memiliki tingkat kewajiban yang berbeda, sesuai dengan kedudukan dan tugasnya masing-masing. Seperti peran yang dilakukan oleh TNI adalah sebagai komponen utama dalam pertahanan negara, mulai dari merebut dan kemudian mempertahankan kemerdekaan. TNI menjadi barisan terdepan dalam menghadapi ancaman fisik tersebut, antara lain menghadapi ancaman gerakan separatis seperti APRA, RMS, PRRI atau Permesta, Papua Merdeka, PKI, dan lain sebagainya. Sedangkan peran Kepolisian Republik Indonesia sebagai komponen utama dalam keamanan telah melakukan upaya bela negara, terutama yang berkaitan dengan ancaman yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika. Berbagai upaya bela negara juga dapat dilakukan melalui organisasi maupun individu. Upaya bela negara tidak hanya berperang, tetapi mengharumkan bangsa Indonesia. Kita sebagai warga negara juga dapat berperan dalam membela negara dalam tindakan menjunjung nasionalisme, patriotisme, serta membela Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 menyatakan bahwa upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar manusia juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dalam penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkungan nasional, tetapi juga dalam lingkungan terdekat tempat kita tinggal. Artinya, menjaga keutuhan wilayah lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara keseluruhan. Oleh karena itu, sebagai pelajar kita harus ikut berpartisipasi dalam membela negara di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. A. Ancaman tradisional. Ancaman tradisional dapat berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan keutuhan bangsa dan negara. B. Ancaman non-tradisional. Ancaman non-tradisional dilakukan oleh oknum atau perseorangan berupa aksi teror, perampokan, pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan narkotika, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian kayu. Oleh karena itu, setiap warga negara tanpa kecuali sesuai kedudukannya memiliki hak dan kewajiban untuk turut serta dalam upaya bela negara. Misalnya, siswa dan mahasiswa mengikuti upacara bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan. Selain itu, TNI, Polri, dan masyarakat sipil secara bersama-sama menghadapi ancaman sesuai dengan keahliannya. Tujuan bela negara. 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. 4. Menjaga identitas dan integrasi bangsa atau negara. Yang kelima, menjunjung tinggi simbol negara. Selalu menghormati dan menghargai simbol-simbol negara seperti bendera merah putih dan lambang negara lainnya.